Pemerintah memanglah sangatlah kuat. Layaknya di negara Konoha, Gorosei diibaratkan adalah presiden atau menteri. Namun di balik presiden ada yang mengendalikan, atau lebih tepatnya adalah Im-sama, entah pria ataupun wanita. Sehebat apapun pemerintah dan seedan apapun cara pemerintah memiliki sebuah kekurangan, karena setiap hal yang dilakukan selalu ada dampak atau hal negatif yang diterima. Contohnya adalah jualan bala-bala, gehu, pento dan sebagainya yang selalu diberitahu untungnya tapi tidak diberitahu bagaimana cara menangani kerugiannya. Jika berbicara kesalahan dan berbicara sebuah rencana, maka tidak akan lepas dari beberapa bocornya tingkatan kekuatan pemerintah ataupun angkatan laut. Dan berikut adalah beberapa hal yang bisa membuat pemerintah atau angkatan laut hancur dari beberapa aspek. Yang pertama adalah sedikitnya anggota angkatan laut yang kuat. Saya berpendapat angkatan laut terlalu sedikit memiliki orang kuat seperti admiral. Jika diukur dari perjalanan Im-sama selama 800 tahun, seharusnya Im-sama memiliki sebuah admiral dengan jumlah yang sangat banyak di setiap eranya. Contohnya adalah seperti era Rocks di Sebek. Admiral yang kuat hanya sedikit yang bisa diandalkan. Jika lawan dari Rocks bukanlah Garp, maka pemerintah atau angkatan laut akan kesulitan, bahkan bisa membuat Gorosei turun tangan. Jika pemerintah memiliki sebuah kekuasaan atas segala hal, maka Im-sama seharusnya mengumpulkan calon admiral di setiap tahunnya. Contohnya Akainu dan yang lainnya diberikan buah iblis yang cukup kuat. Jika benar-benar niat, beberapa buah iblis yang kuat bisa didapatkan oleh kubu pemerintah dunia. Kita belajar dari Joy Boy yang bisa dikalahkan oleh Im-sama, maka seharusnya Im-sama membuat sebuah rencana yang matang, lebih matang dari rencana 800 tahun yang lalu, mengalahkan Joy Boy dengan pasukannya dengan pengalaman dahulu. Contohnya, jika rencana dulu dapat mengalahkan Joy Boy dengan 20 kerajaan, maka sekarang seharusnya jauh lebih besar lagi dan kuat lagi. Jika dulu zaman Rocks di Sebek admiral yang bisa diandalkan hanyalah si Abah Garp, maka seharusnya sekarang memiliki setidaknya 3 kali lipat admiral yang lebih kuat dari Kizaru atau Garp. Memang mencari orang kuat sangatlah sulit, tetapi jika pemerintah memiliki sebuah kekuasaan dan uang, seharusnya bisa dilakukan. Yang kedua adalah terlalu banyak kroco di angkatan laut. Kroco memanglah sangatlah berguna dalam penyerangan. Dampak sekecil apapun dapat merubah hasil akhir. Namun yang sangat disayangkan para kroco angkatan laut terlalu banyak. Seharusnya yang sangat banyak adalah orang-orang kuat, bukan para kroco angkatan laut. Semisal mungkin memiliki kekuatan sekelas T-Bone ataupun Captain Giant, karena kurang efektif dari segi kekuatan jika terlalu banyak kroco, dan korban pun berjatuhan karena kroco tidak kuat menahan musuh. Seharusnya seperti bajak laut, dalam setiap krunya memiliki keahliannya masing-masing. Kita tahu biaya untuk para kroco ini sangatlah banyak dan begitu besar. Ketika dulu juga kita diperlihatkan angkatan laut, khususnya kroco, harus diberikan makan dan gaji. Atas hal tersebut, biaya yang dikeluarkan terlalu banyak untuk para kroco yang tidak seimbang dengan apa yang didapatkan ataupun sebuah kekuatan dan pertahanan. Yang ketiga adalah membiarkan adanya pasukan SWORD dalam kubu pemerintah atau angkatan laut. Kita tahu bahwa musuh dalam selimut memanglah sangatlah berbahaya. Ibaratkan ngusapan barineke atau menusuk dari belakang, menyembunyikan sebuah bangkai dalam sebuah daging segar. Memang tidak sepenuhnya kesalahan Im-sama, namun cara didik dan doktrin kepada calon admiral kurang keras ataupun patuh. Kita tahu bahwa si Akainu tidak sepenuhnya patuh terhadap Gorosei. Terkadang Akainu juga selalu menentang apa yang dibicarakan oleh para Gorosei. Maka hal tersebut menjadi sebuah kesalahan atau duri dalam daging. Jika Akainu membiarkan SWORD bebas dalam tindakan, maka cepat atau lambat hal tersebut dapat membuat sebuah masalah yang cukup besar. Dan sudah terbukti si Abah Garp yang pergi untuk menyelamatkan Kapten Koby tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Memang di sini si Abah Garp dan si Abah Sengoku tidak dapat dibuang begitu saja karena terlalu berbahaya dan terlalu kuat, dan begitu pun dengan informasinya. Di sisi lain, mengambil sebuah keuntungan dari si Abah Garp dan si Abah Sengoku yang berada dalam angkatan laut cukup bijak untuk pemerintah dunia. Yang keempat adalah persiapan kebangkitan Joy Boy. Kesalahan ini sangatlah luar biasa edan. Kita tahu bahwa Im-sama khawatir terhadap Joy Boy yang baru dan kelahiran Shirahoshi. Di sini juga kita melihat betapa paniknya Im-sama atau hal tersebut atau perang besar yang akan terjadi. Jika Im-sama orang cerdas atau sangatlah matang, seharusnya Im-sama menyiapkan hal tersebut. Kenapa saya berbicara seperti itu? Jika buah iblis tidak dapat dimusnahkan, maka reinkarnasi akan terjadi. Gorosei di chapter belakangan ini berbicara bahwa buah iblis tipe Zoan
memiliki sebuah pemikirannya sendiri atau kehendaknya atas siapa orang yang ingin memakannya. Dan yang saya heran adalah mengapa Gorosei yang tahu atas hal tersebut atau Im Sama juga tahu tidak mempersiapkan jika Joy Boy bangkit. Jika belajar dari 800 tahun yang lalu, seharusnya Im Sama sudah menyiapkan strategi kekuatan yang berkali-kali lipat dari kekuatan penyerangan dari 800 tahun yang lalu. Maka jika Im Sama khawatir atas Im Sama itu sendiri menyiapkan hal tersebut, ini membuktikan bahwa Im Sama ceroboh selama 800 tahun membiarkan sedikit demi sedikit kebangkitan Joy Boy terjadi. Yang padahal Im Sama sudah tahu bahwa buah Mythical Zoan memiliki pemikirannya sendiri dan hal tersebut dapat berpotensi kebangkitan sosok Joy Boy yang baru. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah ya. Di sini teh saya teh berpikir bahwa angkatan laut teh terlalu banyak krocokna gitunya. Kenapa yang dibanyakin teh kroco bukan orang-orang kuat? Memang gitu ya, dari percakapan Sengoku ketika menjelaskan Rock disebek di sana masih banyak Vice Admiral dan cukup banyak juga ya. Tetapi di sini yang lebih banyak teh adalah kroco gitu. Kesalahan menurut saya pemerintah atau angkatan laut teh, kroco teh harus dikasih makan dan mengeluarkan biaya yang besar juga gitu. Seharusnya ya sekelas Mamang Tibon ya, si Tibon yang kemarin dikalahkan gitu ya sama Kapten Giant yang cukup kuat gitu. Jadi kalau misalkan ada bajak laut yang kroco-kroco bisa dikalahkan dengan mudah gitu oleh beberapa Vice Admiral atau orang-orang yang sekuat Vice Admiral gitu. Dan di sini juga saya berpikir bahwa selama 800 tahun ini teh si Im Sama sadar bahwa Mythical Zoan teh akan reinkarnasi dan akan bangkit kembali, dan mungkin bisa terjadi begitupun dengan Shirahoshi. Kalau misalkan Gorosei atau Im Sama tahu atas kebangkitan tersebut, kenapa tidak menyiapkan hal yang akan terjadi gitu. Jadi kalau misalkan 800 tahun yang lalu itu ngalahin si Joy Boy butuh 20 kerajaan dan 1000 pasukan, seharusnya alhamdulillah, mohon maaf ya teman-teman, masuk angin saya teh. Oke lanjut. Jadi selama 800 tahun ini teh misalkan si Im Sama ngalahin si Joy Boy teh ngalahinnya butuh 20 kerajaan atau 1000 pasukan. Nah, selama 800 tahun ini kan nganggur gitu ya si Im Sama ini teh berkuasa lah intinya mah. Seharusnya si Im Sama ini teh menyiapkan lebih besar lagi dari pasukan yang waktu ngalahin si Joy Boy itu gitu. Dan strategi apa yang untuk dikalahkan, untuk mengalahkan si Joy Boy itu menurut saya teh. Kenapa si Im Sama ini teh malah menunggu kebangkitan si Joy Boy? Kalau misalkan si Im Sama ini udah tahu bahwa Gomu-Gomu teh sebenarnya mah adalah hito-hitonomi model Nika gitu ya dari awal waktu dikawal sama si Wusu gitu. Kenapa waktu diambil sama si Wusu teh nggak diserahin ke pemerintah dulu atau dikawal langsung sama Gorosei? Kalau misalkan si buah iblis tersebut teh berpotensi untuk menghancurkan pemerintah dunia atau Im Sama gitu. Kenapa dikawalnya sama si Wusu gitu yang lemah gitu? Harusnya dikawalnya sama si Gorosei langsung gitu. Kalau memang itu berpotensi untuk menghancurkan si Im Sama gitu. Saya teh greget pisan asli. Lihat perjalanan si Im Sama ini, si Im Sama teh gimana gitu ya pemikirannya teh. Kalau saya jadi si Im Sama ini tuh Gomu-Gomu udah jelas gitu ya, di buku ensiklopedia teh nggak ada gitu buah Gomu-Gomu atau karet-karet yang ada buah Nika gitu. Otomatis kalau misalkan ini buah Nika tahu cik kawal atuhnya, dikawal sama Gorosei gitu. Kelima Gorosei lah ini teh buah teh paling berbahaya gitu. Yang paling bisa mengalahkan si Im Sama teh adalah kebangkitan dari si Gomu-Gomu ini. Kalau misalkan tahu ya, kalau misalkan nggak tahu mah ya memang karena sudah seperti itu. Kalau misalkan ini nggak tahu dan baru diketahui adalah Gomu-Gomu ini teh adalah buah Nika, kenapa si Luffy ini teh tidak ditangkap gitu ya waktu masih kecil gitu. Kan ini kalau misalkan urusannya si Luffy ya waktu kecil kan sebelum sangkut paut sama si Akagami gitu ya. Memang kalau misalkan nangkap si Luffy urusannya sama si Gorosei, sama si Garp, sama pasukan revolusi juga ya si Dragon. Nah di sini teh menurut saya kenapa gitu si Luffy teh ditunggu malah bangkitnya. Jadi di sini teh pemikiran saya teh memang si Gorosei ini sudah tahu bahwa Gomu-Gomu teh adalah Nika, dan mungkin berpikir juga meureun moal bangkit ya nggak akan bangkit gitu si Gomu-Gomu teh gitu, biarin aja gitu. Nggak taunya malah bangkit gitu sekarang sama si P0 yang kemarin teh yang ganggu si Luffy bertarung sama si Kaido, si Guernica gitu ya, diganggu dan si Luffy-nya terbantai seperti si Oden dan malah jadi Nika gitu, bangkit gitu. Nah di sini teh menurut saya teh kesalahan si Im Sama dan Gorosei terletak di situ gitu dari awal juga gitu. Kalau misalkan buah iblis tidak bisa dimusnahkan atau dihancurkannya, otomatis akan bangkit kembali dan potensi bangkitnya akan terjadi. Ini teh 800 tahun teh bukan waktu yang sedikit ya.
Si Luffy juga baru 19 tahun, dan kalau misalkan di kehidupan nyata sekitar 2 tahun atau ke 3 tahun gitu perjalanan si Luffy teh dari waktu kecil sampai sekarang teh di chapter gitu. Ini kan 800 tahun teh panjang gitu nya. Panjang, si Roger juga belum lahir gitu kan. Si Im sama teh harusnya belajar dari sebuah pengalaman gitu. Greget saya teh, apakah memang pemikiran saya teh terlalu berlebihan atau terlalu mematahkan atau berteori seperti ini teh berlebihan gitu. Tapi menurut saya mah ya itu harusnya si Im sama teh melakukan itu. Krocok na loba teuing gitu nya. Admira juga hanya sedikit gitu ya. Fujitora, Green Bull, Kizaru, Akainu, Aokiji cuman sedikit gitu. Kenapa gitu ada Admira cuman segitu gitu? Harusnya kan Admira banyak berkali-kali lipat gitu, orang yang sangat kuat seperti itu gitu. Memang kalau misalkan pasukan SWORD mah tidak bisa ditahan ya, karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dengan pendapatnya sendiri gitu. Kalau misalkan SWORD berpikir pemerintah ini salah gitu, seperti ini seperti itu, nya enggeus gitu. Pemerintahnya jangan dirangkul gitu, nya enggeus piceun gitu. Misalkan kalahkan atau dibantai aja gitu. Jadi jangan menyimpan bangkai dalam sebuah peti gitu. Cepat atau lambat akan membuat sebuah masalah dalam kubu pemerintah atau angkatan laut itu sendiri, dan akan berabe juga gitu. Kalau musuh dalam selimut kan susah gitu. Yang mengetahui pemerintah dunia dan mengetahui angkatan laut dari dalam adalah angkatan laut itu sendiri itu, atau SWORD gitu ya. Jadi emosi kieu nya ini teh cuman teori, cuman ngobrol, tapi One Piece teh tanpa teori dan tanpa ngobrol seperti ini teh akan sangat menarik gitu ya. Jadi kalian juga punya pendapat, dan kalau misalkan pendapat saya salah atau enggak benar atau ada yang keliru dari ucapan saya tolong perbaiki di kolom komentar, karena saya juga manusia ya yang tidak luput dari sebuah kesalahan dan pohon juga atau lupaan ya saya teh. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering ngocoblak tanpa skrip gitu ya. Kalau tanpa skrip mah jadi panjang gitu kayak podcast resep gitu ya ngobrol teh. Kalau pakai skrip kan sedikit gitu. Bedanya saya sama yang lain ya seperti ini gitu. Jadi One Piece saya mah punya season namanya adalah ngopi gitu, ngobrol One Piece Indonesia gitu. Jadi kayak gini, saya tuh mengumpul sama kalian dan ngobrolin One Piece, dan pendapat kalian kayak gimana soal pendapat saya gitu. Jadi saya tuh enggak ngasih tahu kalian gini enggak gitu. Jadi saya tuh ngobrol gitu, pendapat kalian gimana nih pemikiran saya dalam bentuk video, dan kalian kolom komentar aja gitu, pendapatnya ditulis aja gitu ya. Kalau ada salah mah ya udah jangan ragu lah, tulis salah gitu ya, saya salah gitu. Jadi masukan juga dan jadi ilmu juga jadi buat saya gitu ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering dan mau sarapan juga ya, lapar belum sarapan, nggak ada gehu-gehu acan ini teh. Ya udahlah, salam sejahtera hangatnya selimut tetangga, goodbye, dadah.